Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya, Cindy Rahayu alias Rara. Welcome to Ninecast. Senang sekali selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani kalian. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang spesial loh. Mau tahu kira-kira orangnya siapa? Nah, teman-teman, saya sekarang sedang bersama Kak Aulia Fadilasari sebagai alumni SMA Negeri 9 Bekasi yang baru saja lulus loh. Nah, FYI nih teman-teman, jadi Kak Aulia ini pernah menjabat sebagai anggota OSIS sebagai Sekbid 9 pada periode tahun 2019-2020. Lalu pada kepengurusan selanjutnya di tahun 2020-2021, Kaulia ini menjabat sebagai Sekretaris 1 OSIS. Selamat datang di Ninecast ya Kak. Hai semua. Lah, gimana kalau biar lebih deket nih Kak? Aku boleh nggak manggil Kak Aul aja? Boleh banget dong. Sebelum kita berbincang-bincang, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar aku baik. Untuk Rara sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga. Oh ya Kak, sebelumnya boleh dong Kakak perkenalan sedikit ke teman-teman semua? Boleh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Fadilasari, biasa dipanggil Aul. Dulunya waktu di SMA 9, saya kelas 12 IPA 1 dan alhamdulillah tahun ini saya sudah lulus. Oke, kita mulai tanya-tanya aja nih Kak. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Aul. Kira-kira Kakak sedang mempersiapkan apa sih belakangan ini setelah lulus dari SMA ini? Yang aku persiapkan itu setelah lulus, yang pertama itu aku mempersiapkan berkas daftar ulang di universitas yang sudah menerima aku. Lalu aku udah mulai mencari mata kuliah yang aku akan tekunin nanti di kuliah itu, mata kuliahnya apa aja, berapa SKS, semuanya itu udah aku mulai cari. Aku juga mulai browsing di YouTube tentang mata pelajarannya tuh kira-kira secara garis besar tuh kayak gimana. Aku juga udah mulai cari kosan sih dan alhamdulillah udah dapet. Dan untuk mengisi waktu luang selama kelulusan ini, alhamdulillah aku mengisinya itu dengan membuka jasa make up kayak gitu. Nah, terus aku juga ikut klub basket karena sebelumnya tertunda. Soalnya aku mengedepankan pelajaran aku dulu gitu. Wah, jadi lumayan sibuk ya belakangan ini. Iya, betul. Dari Kakak sendiri, ada nggak sih Kak tips-tips belajar yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Kalau dari aku sendiri, tips belajarnya itu dari kelas 10 itu aku nerapin yang namanya kalau misalnya guru ngasih tugas itu tuh harus dikerjain, jangan sampai bolong, jangan sampai tuh guru itu nggak suka sama kita, kayak guru itu ini anak kenapa sih kok nggak ngerjain tugas, jangan sampai guru itu udah ada aura negatifnya gitu ke kita. Terus juga tips belajar dari aku, kalau misalnya emang kalian gak ngerti, usahain tanya ke guru. Kalau emang kalian gak ngerti juga, kalian bisa cari ke Google atau YouTube. Atau mungkin kalau kalian ikut bimbel, kalian bisa konsultasi di bimbel kalian masing-masing. Nah, aku juga nerapin skala prioritas. Jadi, kalau tips belajar aku, misalnya yang didahului nih, mapelnya untuk besok misalnya fisika, berarti yang aku kerjain dulu fisika, untuk MTK dan yang lainnya aku kerjain setelahnya. Pokoknya harus beruntun sesuai skala prioritas. Dengar-dengar nih Kak, Kakak kemarin tuh keterima SNMPTN ya Kak? Keren banget itu Kak. Iya, alhamdulillah keterima. Itu gimana Kak tanggapan orang tua Kakak, teman-teman sekitar Kakak, dan perasaan Kakak sendiri setelah dinyatakan lolos? Waktu pas pembukaan itu kan ada acara basket ya di GOR, jadi aku ikut dulu tuh di GOR. Tapi selama itu juga aku nggak lupa sholat, aku nggak lupa zikir, pokoknya aku laksanin deh pokoknya yang emang perintah gitu dari yang di atas. Nah terus pas pulang, kan itu pengumuman itu jam 3 kan, aku pulang itu tuh mepet jam 3, langsung mau buka laptop tuh. Aku wudhu dulu, niatnya mau sholat dulu, tapi ternyata pas itu kakakku udah ngirim duluan, dia udah ngebuka laman web SNMPTN aku. Terus aku langsung histeris dong pas lihat HP, langsung kayak mama gitu, langsung teriak kayak gitu. Aku langsung nyamperin mama aku, lari karena mamaku lagi di dapur, sampai
kejedot apa ya itu? Kejedot kursi makan gara-gara saking histerisnya, terus nangis deh sama mama aku. Terus mama aku tanggapannya ya dia juga terharu, terus dia nangis, dia ucapin selamat ke aku, terus langsung ya namanya ibu-ibu ya pasti ngabarin ke keluarganya, alhamdulillah anak saya keterima kayak gitu. Tapi bakal nge-expect ya, bakal nyangka nggak sih kak kakak bakal lolos SNPTN? Sebenarnya kalau expect kayak gitu sih enggak ya. Aku tuh juga resah gitu loh di dalam hati, kayak ini bakalan tembus nggak ya. Jadi daripada aku kayak udah terlalu, misalnya aku terlalu pede gitu ya, pasti gue keterima SNM, kan nggak boleh kan kayak gitu. Jadi aku itu tetap mempersiapkan buat UTBK, jadi aku tetap les, aku tetap ngerjain latihan-latihan soal. Bahkan aku sampai sekarang masih berlangganan beberapa aplikasi belajar online gitu juga. Menurut kakak nih, hal apa aja sih yang bakal dikangenin setelah kakak lulus dari SMA ini? Menurut aku hal yang paling dikangenin itu waktu masa-masa masih offline, waktu aku masih kelas 10, dimana kan waktu itu masih ada NSC, masih ada postcard, terus aku masih berbaur langsung dengan teman-teman aku, belajar bareng. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh yang paling aku kangenin, karena hal itu yang paling berkesan. Apalagi sisanya itu aku online kan, jadi pas kelas 10 itu tuh sangat berkesan banget. Apalagi NSC postcardnya yang dibuat sama OSIS MTK itu aku bangga banget sih, keren banget parah. Jadi yang berkesan itu pada saat kelas 10 Betul. Offline dan ada acara NSC, postcard dan lain-lain. Kira-kira apa sih kak penyesalan kakak yang kakak rasain setelah lulus SMA ini? Penyesalannya itu yang pertama, waktu itu tuh aku keterima seleksi buat yang KSN. Terus aku kan ada kayak pendampingan belajarnya gitu kan, tapi waktu itu karena itu kan online kan, aku tuh males banget waktu online, kayak ini tuh belajarnya kenapa online sih, pakai Zoom, kadang putus-putus. Jadi menurut aku kurang maksimal, dan di situ salahnya aku dan menyesalnya aku tuh aku nggak lanjutin karena ya udah keburu males duluan karena online kayak gitu. Padahal menurut aku kalau aku lanjutin mungkin aku bisa dan mampu gitu. Terus yang kedua, aku itu kurang maksimal pas mengikuti olimpiade acaranya Unair bareng sama temen sekelas aku yang lumayan pintar juga, emang pintar. Jadi waktu itu aku belajarnya dadakan gitu loh, enggak kayak udah dari berbulan-bulan gitu, enggak. Jadi aku dadakan gitu, cuman jadinya aku keterimanya di tahap kedua doang, terus pas tahap ketiganya udah itu gagal. Itu penyesalan aku sih karena kurang maksimal untuk kedua-duanya. Jadi tadi kakak lebih milih buat gak lanjut di KSN-nya karena alasan online tadi ya, jadi kakak kurang maksimal belajarnya. Iya betul. Tapi kakak sekarang udah seneng dong karena udah keterima SNMPTN. Iya, alhamdulillah seneng banget. Pertanyaan selanjutnya nih kak, hal-hal menyenangkan yang paling berkesan selama kakak ada di SMA ini, boleh diceritain dong? Hal-hal yang paling menyenangkan ya? Iya. Menurut aku yang paling menyenangkan itu di SMA 9, yang pertama wali kelas aku waktu kelas 10, Ibu Puji, selaku guru PKN juga. Dia itu menurut aku guru yang paling yang paling care sama murid-muridnya. Pokoknya menurut aku dia yang paling hafal sama semua nama anak murid. Terus dia juga waktu pas semester 2 nilai aku turun, dia ngebantu aku, terus nyemangatin aku. Menurut aku Bu Puji itu hal yang paling aku senengin di SMA 9. Terus Bu Aida juga, Bu Aida kalau misalnya menerapkan metode belajar itu menarik banget, soalnya dia tuh kayak beda dari yang lain gitu. Biasanya aku kalau dengerin guru ngomong terlalu banyak, biasanya aku ngantuk. Tapi tuh kalau sama Bu Aida tuh kayak seneng aja gitu, walaupun mungkin nilai aku nggak bagus, tapi aku seneng aja kalau misalnya diajar sama Bu Aida. Begitu juga dengan guru-guru yang lain tentunya, cuman nggak bisa aku sebutkan satu-satu. Sama satu lagi Pak Mikrobi, walas aku waktu kelas 12, dia menurut aku berkesan karena waktu aku sakit, dia ke rumah jengukin bareng sama teman-teman, dan di situ aku terharu aja sih. Jadi banyak dari beliau-beliau yang udah dukung kakak, Iya, itu sangat berkesan ya? Iya, sangat berkesan buat aku dan pasti aku ingat. Oh ya kak, aku boleh nggak nih nanya pertanyaan tapi sedikit deep nih? Oh, apa tuh?
Kalau untuk dukanya selama kakak ada di SMA ini apa sih kak kalau boleh tahu? Dukanya itu waktu kerasanya tuh pas udah kelas 11 naik ke kelas 12. Aku harus rela ngorbanin organisasi aku, terus basket, dan acara-acara nongkrong aku. Itu semua aku pause karena aku harus ngedepanin pelajaran kan. Jadi aku tuh dari kelas 11 ke kelas 12 banyak banget ikut konsul, terus belajar kayak gitu. Walaupun kalau dilihat orang tuh aku orangnya kan suka telat kan, tapi sebenarnya kalau aku di rumah aku belajar kayak gitu. Orang lain taunya aku santai, tapi sebenarnya aku di dalamnya tuh tetap belajar kayak gitu. Terus aku juga semenjak online ngerasa sifat aku tuh berubah. Dulunya kan aku paling senang ya, organisasi kayak gitu deh, pokoknya senang berbaur. Tapi semenjak online aku ngerasa jadi lumayan introvert, kurang suka bersosialisasi segala macam. Udah sih itu aja paling. Jadi kakak ngorbanin kesenangan-kesenangan kakak buat belajar. Iya. Tapi tentunya terbayarin dong Iya, sama apa yang udah kakak dapat. Kak, sebelum kita tutup perbincangan hari ini, ada nggak sih kak pesan yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik kelas kakak yang masih di SMA Negeri 9 Bekasi ini? Ada tentunya. Buat kalian adik-adik kelasku, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Aku yakin kalian bakal sukses di jalan kalian masing-masing. Jadi kalian nggak boleh nyerah, kalian harus terus berjuang. Intinya semangat semua! Nah, ingat ya kata Kak Aulia tadi, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah, dan yakin kalian bakal sukses di jalan kalian masing-masing. Nah, itulah tadi perbincangan kita pada hari ini. Menarik sekali bukan cerita dari Kak Aulia tadi? Semoga teman-teman bisa termotivasi ya untuk lebih giat lagi belajar. Namun sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aulia yang sudah bersedia untuk hadir sebagai narasumber pada podcast hari ini. Saya Rara, izin pamit dan semoga kalian dapat termotivasi setelah menonton episode ini ya. Bye for now semua. Bye! Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga.